Jelas nggak, Rek, suaraku, Rek? Jelas. Oke. Aku tema yang aku ambil adalah daun kering. Firmannya nggak ada, ininya nggak ada, tapi nggak tahu pasti Romo bisa nyocok-nyocokin lah. Tetapi apa tujuan aku eh, menyajikan tema ini adalah perenungan kita di dalam menuju menjadi seorang lansia. Aku udah lansia, mungkin adek sama Rika kali ya ini ya. Tapi anyway semuanya akan mengalami ini pada saatnya nanti. Nah, ini yang aku akan sampaikan. Romo Rianto sebagai psikolog pasti nanti akan membawa kita bagaimana sikap kita dalam menghadapi eh, kematangan berikutnya ini. Oke, jadi begini. Hidup adalah pilihan kita yang harus setiap hari, setiap saat diperbaharui. Ini adalah bagian terdalam manusia untuk membangun suatu relasi dengan Tuhan. Jadi hidup kita diperbaharui dengan relasi dengan Tuhan. Dewasa ini banyak orang berlomba-lomba agar mendapatkan kebahagiaan, terutama orang-orang tua. Akhirnya kebahagiaan yang didapat bersifat sementara aja, yang berujung gelisah. Terus karena kehilangan semua yang diperoleh. Itu kondisi kita. Nggak tahu, nanti kita tanya kepada Tante Chris, Tante Emma, Tante Ingrid. Nanti biar dia sharing. Nah, filosofinya apa? Daun kering. Bingung kalian ini Risa apaan sih pakai-pakai daun kering? Daun kering. Tahu kan ya? Kita dapat daun kering ini dapat mewakili bagaimana penjarahan manusia di dunia ini. Penjarahan kita ini di filosofinya adalah daun kering. Adalah hanya sementara. Kita ini hanya sementara. Nah, filosofi ini sangat menarik karena apa? Karena menyajikan fenomena yang kelihatannya biasa aja, tetapi ternyata luar biasa. Kalau teman-teman semua mungkin suatu pagi duduk di teras lihat daun yang jatuh. Kita pikir itu peristiwa biasa aja. Ternyata itu peristiwa luar biasa. Dan saya sudah mempraktekannya. Wow, ternyata ada yang bisa kita ambil dari daun kering ini. Dalam mencapai kebahagiaan, orang harus memiliki kematangan. Jadi kalau kita ini para lansia yang tidak bahagia, mungkin kita belum matang itu sebetulnya. Matang itu bukan dilihat dari umur, tetapi kedewasaan dan tentunya iman kita. Kedewasaan spiritual. Allah itulah sumber kebahagiaan sejati. Daun kering, judulnya kan itu kan, daun kering bukan momen akhir sebuah daun. Justru tahapan baru dalam penjarahan. Oke, nah gue mau cerita nih. Romo sebentar ya, nanti Romo ini ceritanya. Kenapa Risa ambil ini? Daun kering adalah anugerah Allah yang melewati berbagai proses yang sangat panjang. Makanya aku tertegun ngelihat daun kering ini. Setelah baca ini tentunya ya. Dia bukan sebatas terlepas. Daun itu bukan sebatas terlepas. Jatuh, daun itu jatuh dan mati. Melainkan membawa kesuburan kalau dia tetap ada di tanah. Bagi tanaman tentunya. Kesuburan itulah yang kemudian disamakan dengan kebahagiaan dalam suatu perjarahan hidup kita. Menjadi lebih indah sebelum dia menghilang. Serem juga kan? Jadi lebih indah sebelum dia menghilang. Puitis banget ya. Ketika daun berada di ranting, kita bayangin ya, ketika ada daun ada di ranting, dalam pohon yang kuat, daun itu senantiasa tumbuh dengan subur. Dia begitu enak, kiri kanannya banyak teman. Anggap aja itu adalah suami, orang tua, anak, cucu, itu semuanya ada di situ. Dan enak dipandang. Lambat laun, daun ini akan memasuki tahap kematangan. Dan kemudian mengering daun itu. Ini mau menyatakan akan ada sebuah perubahan.
Demikian halnya dengan kehidupan kita. Ketika bersama orang-orang yang kita cintai, kita merasa nyaman, damai, enak deh zaman dulu ngumpul semua ya tante-tante, ada oma, ada opa, walaupun rumahnya jelek tapi enak banget. Kita bisa kembali ke situ, ya, tenang dan mampu berkembang secara fisik atau hal-hal lain yang kita tampak. Tapi ada saatnya di mana kita akan melepaskan semua itu. Kenangan-kenangan indah itu harus kita lepaskan. Melepas yang lalu, bersiap dengan perubahan yang akan hadir. Tante-tante sudah mengalami perubahan-perubahan itu. Nanti kita sharing ya. Inilah saatnya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya judulnya adalah religius di masa lansia, itu sebenarnya tema ini. Spiritual daun kering adalah sebenarnya apa? Spiritual kerendahan hati. Kenapa sih? Kuncinya adalah begini. Ketika selesai mengerjakan tugasnya, sebagai daun yang menempel di batang atau di ranting pada batang, padang pohon, daun itu memberikan asupan melalui proses fotosintesis, tahu kan? Kini dia akan melepaskan dirinya. Dan saat itu pun daun kering berpasrah diri. Kalau dia jatuh, ada yang dibawa angin kan, daun kering, dia terbang kemana? Kalau kepada angin dia di mana dia dibawa? Di mana Tuhan sendiri memerintahkan untuk kemanapun daun itu pergi. Dimanapun keberadaan, satu-satunya jalan terakhir yang harus ditempuhnya adalah membangun persahabatan dengan angin. Jadi lansia ini yang kita udah matang, yang daunnya udah jatuh, someday saya juga begitu, adik semuanya, mungkin tante-tante sudah mulai dianggap seperti itu nggak ada pilihan. Membangun persahabatan dengan angin yang membawanya. Jadi tidak mengeluh, tidak sedih kenapa hidupku begini, juga dengan tanah akan yang bersatu dengan dirinya. Jadi walaupun kita sudah tua, kita di sini menyatakan bahwa kita ini tergantung dibawa kemana aja, tapi ingat kita masih bisa memberikan berkat kepada mereka. Bukan kita membantu untuk menolong mereka karena tubuh kita udah rentan, udah capek, gampang sakit, nggak bisa tidur. Tetapi ada tangan-tangan kita yang bisa membawa berkat buat anak-anak cucu kita. Itulah tema yang Risa bikin, apa namanya, judul yang Risa berikan temanya, daun kering bukan momen akhir sebuah daun, justru tahapan baru dalam peziarah. Gitu teman-teman. Sudah Romo, Sudah. silakan. Udah dong. Ada pertanyaan? Gimana sih Romo ini? Sebagai psikolog. Gitu. Nggak tahu dari Injilnya apa, aku nggak ngerti deh. Ini nggak usah pakai Injil, tapi nanti dicari sendiri ya. Tapi daun kering, apa sih istimewanya? Ini dari penampilannya saja sudah tidak membuat pohon itu menarik, ya kan? Lalu tinggal ditunggu jatuhnya kapan, tertiup angin. Setelah tertiup angin, nanti hanya diinjak orang sampai busuk, atau kalau enggak dikumpulkan orang, dibakar, atau untuk dikumpulkan membusuk jadi pupuk. Itu kan sebenarnya proses yang menyakitkan, itu enggak menarik itu ya. Kok sekarang kita mau ingin jadi daun kering? Apa istimewanya itu? Hah? Apa bukan mau, kita kan begitu masalahnya. Kalau kita kalau tanya Ricky gitu kan, dia demennya daun muda, bukan daun kering dia. Yang kering juga nggak apa-apa, Bang. Mau ya daun. Itu pastilah demennya. Kita seneng yang hijau-hijau, yang muda-muda. Karena itu refleksi kita, ini refleksi untuk diri kita.
bagaimana kita ya de facto mungkin di usia ini posisinya sudah seperti daun kering itu, ya kan? Bukan berarti kita untuk mencari daun muda, tidak, tapi bagaimana kita mensyukuri realita hidup kita. Kalau mau diibaratkan, usia manusia itu kan memang akan mengalami satu pertumbuhan, akan sampai kepada puncak, dan akhirnya mengalami penurunan. Dan sudah kodrat kita, manusia, kalau sudah di atas 55 ke atas, ya, ini secara fisiologis atau biologis tubuh manusia mengalami aneka penurunan. Ini ibaratnya seperti pohon, akhirnya daun-daun itu pun menjadi kering. Ya. Kita pun demikian, diibaratkan menjadi seperti daun kering yang meskipun tadi pada promosi bedak untuk blooming itu ya. Nah, nanti usia dan mekanisme tubuh kita nggak bisa dipungkiri, tetap akan mengalami penurunan fungsi, penurunan bentuk, bahwa kulit kita mulai mengeriput, ya. Bahwa sinar pigmen tubuh kita juga sudah tidak seterang dulu, sehingga mulai pudar kecerahan kulit kita. Ini pigmen rambut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka tetap disyukuri kalau rambutnya menjadi putih kayak punya Ricky, itu kan harus disyukuri. Ini kerut-kerut di muka kita ini juga sudah mulai tampak, gelambir di mata kita, ya. Lalu gigi mulai ompong karena gigi kita sudah dipakai untuk mengunyah berpuluh-puluh tahun, pasti ada masa ausnya. Nah, lalu kerap kali orang mempertanyakan dirinya dalam keadaan seperti itu, sama seperti mempertanyakan apa itu gunanya daun kering, ya kan? Kecuali hanya tinggal nunggu jatuh, lalu dibuang, dicampakkan. Maka banyak orang yang di masa itu, ketika tidak menerima perubahan diri, tidak menerima realita dirinya, yang ada justru kesedihan, yang ada justru kehilangan, yang ada justru penyesalan, dan akhirnya ada stres karena merasa di usia-usia ini hidupnya tidak berarti. Penyesalan sebagai daun kering. Tapi menjadi tua ini satu anugerah. Kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di usia ini dan masih hidup. Di sekitar kita ada banyak generasi yang masih muda, belum sempat tua, sudah tidak hidup lagi. Nah, maka kita bahwa sampai sekarang ini masih hidup, masih menikmati segala sesuatu, itu harus disyukuri, ya, realita kehidupan kita. Orang belum tentu sampai tua. Orang lain belum tentu sampai tua. Dan kita lihat fenomen itu ada di sekitar kita. Banyak orang yang tidak sakit, masih muda, itu dipanggil oleh Tuhan. Maka kita syukuri bahwa kita sampai usia ini menikmati aneka kehidupan, kita juga bisa memandang anak-anak, perkembangan anak-anak, kehidupan mereka dengan seluruh dinamikanya. Ini jadi pertama, untuk bisa bahagia,
adalah menerima realita hidup kita. Apa adanya meskipun sudah menjadi kering, kayak daun, sudah keriput kayak daun, tinggal menunggu kapan tiupan angin. Tapi lihatlah, daun pun tidak pernah menyalahkan angin yang menjatuhkannya. Daun pun tidak pernah menyalahkan pohon ya, yang yang membuatnya tua. Daun tidak pernah daun kering itu menyalahkan matahari yang membuatnya jadi kering. Tidak. Karena daun tahu persis bahwa segala sesuatunya sudah saatnya. Ya. Segala sesuatu itu sudah dipersembahkan. Dia sudah mengalami ketika dulu masih muda, mengalami masih segarnya sebagai daun, dan ikut memproduksi, menopang bagaimana pohon itu menghasilkan buah melalui metabolisme dirinya sebagai daun yang dulu masih muda. Dan ada saatnya bahwa segala sesuatu itu harus ada regenerasi. Akan yakinlah sepeninggal daun yang kering itu justru nanti akan ada tunas-tunas baru, daun-daun baru yang akan juga mempertahankan pertumbuhan dari sang pokok atau pohon itu. Pertanyaannya secara manusiawi kerap kali memang kita bertanya, apa saya masih berguna? Lalu kita juga ada kecemasan di masa-masa tua kita. Apakah nanti orang-orang akan peduli atau hanya akan menunggu waktu untuk membuang diri saya? Apakah mereka juga masih mencintai saya yang sudah berubah banyak hal ini? Dan kadang di usia-usia gini juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pasangan suami istri. Kekhawatiran nanti pasangannya bosan, nggak mau lagi dengan dirinya, tergoda pada yang muda, macam-macam itu pikiran manusiawi muncul. Padahal ya sama-sama tua, sama-sama sudah berubah, sama-sama juga sudah tidak semenarik dulu waktu masih muda. Tapi secara psikologis itu orang mengalami tantangan dan godaan dari pikirannya itu. Ini persis sama. Ya, kalau nanti kita mau merujuk kepada kisah kitab suci ketika Abraham itu dipanggil oleh Tuhan. Ya. Abraham sudah tua saat dia dipilih oleh Allah. Bahkan secara manusiawi tidak ada hal yang bisa dibanggakan dalam dirinya. Demikian juga dengan istrinya Sarah. Apalagi secara manusiawi mereka tidak punya anak. Maka mereka ada kekhawatiran, kecemasan, nanti siapa yang akan meneruskan, siapa yang akan mewarisi yang dimiliki. Artinya akan habislah hidup mereka ketika mereka berdua sudah tiada. Lalu hukum saat itu memiliki pandangan kalau orang nggak punya anak, orang itu dikatakan itu sebagai kondisi terkutuk, tidak diberkati Tuhan. Maka secara sosial pun mereka merasa sudah diasingkan oleh lingkungannya, dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya karena mereka tidak punya keturunan, dianggap mereka punya dosa. Tapi lihatlah, yang situasi macam ini, yang kelihatannya rendah, yang kelihatannya secara manusiawi tidak mungkin, ternyata masih dipakai oleh Allah. Allah hadir dalam kehidupan Abraham yang sudah menjadi daun kering. Pada saat itu katakan tahun yang akan datang Sarah istrimu akan mengandung. Situasi yang kadang juga kita secara manusiawi sendiri pun tidak percaya.
Mana mungkin. Ini persis yang dilakukan oleh Sarah. Dari tenda dia mendengar kata malaikat bahwa dirinya akan hamil. Dia tertawa. Mana mungkin saya sudah mati mati haid ini, sudah menopause ini kok akan hamil, ya. Dia tertawa. Dan ini persis sama juga. Kita kerap kali juga mentertawakan sesuatu yang bagi kita nggak mungkin terjadi dalam diri kita. Dan kita juga berarti kadang mentertawakan rencana dan kehendak Allah yang bisa melakukan apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini tantangan iman dalam diri kita sebagai orang-orang tua yang sudah dalam posisi daun kering ini, ya. Jadi kerap kali kita sendiri yang mentertawakan diri sendiri, mempertawakan rahmat dan karya Tuhan, dan menertawakan kepercayaan kita. Kita nggak percaya lagi. Nah, ini yang kerap kali justru menambah kerisauan, kecemasan dalam diri yang mengurangi kebahagiaan diri kita. Karena yang ada hidup kita, batin kita diliputi oleh kegalauan, kecemasan, pikiran-pikiran, nanti jangan-jangan, nanti bagaimana, siapa, pertanyaan-pertanyaan itu yang berbenturan dengan realita hidup kita yang kita rasakan secara manusiawi sudah mentok. Lupa bahwa apapun rencana dan kehendak Allah tidak pernah terhalangi oleh kondisi manusiawi. Ya. Dan ini dibuktikan. Ya. Tahun depannya ternyata memang Sarah hamil. Dan akhirnya nanti Sarah melahirkan anak yang dikehendaki Allah. Ternyata belum selesai juga. Ini memulihkan kepercayaan Sarah dan Abraham bahwa rencana dan kehendak Allah terpenuhi. Tapi lihatlah juga bagaimana ketika Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, anaknya itu, yang bertahun-tahun ini ditunggunya, yang sekarang hadir memulihkan seluruh persepsi manusiawi bahwa dia orang terkutuk, orang berdosa, dan menjadi kebanggaan karena secara sosial dia mendapat status kembali diakui oleh lingkungannya. Ini sekarang harus dikorbankan, harus disembelih oleh tangannya sendiri. Dapat dibayangkan bagaimana pergolakan. Ini bisa menimbulkan satu kefrustrasian iman juga dalam diri Abraham. Abraham bisa saja kalau ini digambarkan secara psikis, Abraham bisa saja kemudian memberontak pada Tuhan. Bagaimana ini? Tuhan hanya main-main saja. Tuhan hanya ingin lebih mempermalukan saya. Tetapi ternyata tidak. Di masa tuanya, dia tetap menerima rencana dan karya Allah. Dia tetap juga mengikuti kehendak Allah. Dibawanya lah Ishak ke gunung untuk dikorbankan. Dan dengan tekad bulat, anaknya mau dipersembahkan pada Allah. Karena dia yakin ini dari Allah, maka ya dia kalau Allah mengendaki dia kembali. Nah, barulah karya Allah terjadi ketika dia mau mengangkat parangnya itu, lalu ada domba, dan akhirnya oleh Tuhan diperintahkan diganti domba. Dan pada saat itulah ada transformasi, perubahan segala sesuatu. Dari kekeringan itu muncullah tunas-tunas baru, muncullah regenerasi, di mana Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunanmu karena iman dan kesetiaanmu kepada Allah akan bukan hanya satu ini, tapi akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai lautan. Dan itu benar. Maka seluruh agama besar di dunia ini mengaku diri sebagai agama Abrahamis, keturunan dari
Abraham. Kita mewaris dari Abraham. Di masa tuanya sebagai daun kering. Di masa pergolakannya, Abraham tetap menjaga imannya. Tetap menyerahkan dirinya apa adanya untuk dipakai oleh Allah. Dan mesti itu butuh perjuangan. Tapi Abraham mampu. Sehingga Abraham diangkat menjadi bapa orang beriman. Nah, contoh lain, kalau mau kita lihat bagaimana mengolah hidup kita yang semula dalam posisi sebagai daun kering yang diacuhkan, diabaikan, atau dibuang orang, tetapi tetap menjaga kebahagiaan batin dan tetap hidup seturut kehendak Allah sehingga dia tetap berguna bagi orang lain. Kalau kita baca kisah Yusuf, Yusuf itu keturunan dari Yakub. Yakub punya 12 anak dan Yusuf ini yang paling kecil. Dia memang dimanja. Maka dia jarang pergi ke rumah, jarang pergi dari rumah, sehingga kulitnya tetap putih, bersih, glowing gitu ya. Enggak kayak saya yang dulu karena sering pergi panas-panasan, cari rumput jadi gelap. Nah, ini kan. Nah, tapi situasi itu ternyata menimbulkan rasa iri pada orang lain. Termasuk saudara-saudaranya nggak suka dengan Yusuf yang telah dimanjakan oleh orang tuanya, oleh Yakub. Padahal kan Yusuf itu tidak ada salah apapun terhadap saudara-saudaranya. Yusuf hanya menerima satu realita bahwa dia menjadi anak bungsu dan kebetulan ayahnya memperlakukan dia secara lebih. Tetapi dia tidak ada salah apa-apa. Apapun yang benar, meskipun tidak salah, tapi ternyata bisa juga dipersepsi negatif oleh orang lain. Dan ini realita kehidupan kita. Lalu orang-orang di sekitar kita juga akan merancang seperti saudara-saudara Yusuf ini merancang sesuatu yang jahat terhadap dirinya. Maka ketika Yusuf datang diminta oleh Yakub untuk ke padang rumput menemui saudara-saudaranya itu, nah saudara-saudara semua itu si pemimpi anak kesayangan bapak kita sudah datang, mari kita singkirkan daun yang kering mulai terbuang, mulai disingkirkan. Dan betul terjadi. Tapi lihatlah dinamikanya dalam kisah itu. Bagaimana ada saudara lain yang tetap membela, janganlah, jangan dibunuh. Ini kan tetap saudara kita buang saja di sumur. Lalu nanti dibela dengan maksud supaya nanti dia bisa menyelamatkan lagi. Udah, jangan dibunuh, itu ada saudagar lewat, kita jual saja malah lebih untung. Jadi di tengah dinamika hidup kita, yakinlah ada yang suka, tapi ada juga yang tidak suka. Di tengah ada yang membenci kita, pasti ada yang membela kita. Hanya kita tidak tahu. Pasti ada. Dan lihat bagaimana kisah Yusuf selanjutnya. Kisah yang sangat dramatis sekali. Oleh saudara kandungnya sendiri. Ia disingkirkan, ia ditolak, dibuang, bahkan ingin dibunuh. Kemudian tanpa harga, tanpa penghargaan, ia dijual sebagai budak kepada orang-orang Mesir. Udah, cerita berhenti di situ. Tapi selanjutnya ada kisah tentang Yusuf sendiri.
Bagaimana Yusuf mengolah hidupnya. Dari tadinya terbuang, terancam, tapi karena dia dekat dengan Allah, dia mendapat kemampuan khusus yang dikaruniai oleh Allah, menjadi pinter nafsirkan mimpi. Akhirnya melalui jalan itu, melalui apa yang masih ia bisa berikan, dia ini membangun hidupnya. Dipulihkan satu demi satu martabatnya, dari yang tadinya terbuang, dari tadinya terancam, dari tadinya enggak berarti, dari tadinya dibenci sekarang disukai karena dia dengan pekerjaannya, dengan apa yang dilakukan, dia membantu banyak orang. Dipulihkan seluruh martabatnya. Dari tadinya dia direndahkan di dasar sumur, sekarang ia ditinggikan. Bukan soal jabatannya, tapi soal tanggung jawab dan manfaat hidupnya yang semakin luas karena dia memenuhi kebutuhan banyak orang di Mesir. Dan ini puncaknya adalah ketika Yakub di daerahnya mengalami kelaparan. Dan akhirnya mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir mencari sembako. Karena mereka dengar hanya di Mesir ini yang masih menyimpan sembako. Dan Yusuf tahu, sampai akhirnya tahu, bahwa yang datang adalah saudara-saudara. Saudara-saudara yang dulu membuang dirinya. Saudara-saudara darah daging yang ingin membunuhnya. Saudara-saudara yang membencinya. Saudara-saudaranya yang ingin melenyapkan dia. Apakah ada balas dendam? Apakah ada kebencian? Tidak. Dia melakukan hal yang terbalik dari seluruh realita yang diterimanya. Semua akhirnya keluarga Yakub termasuk saudara-saudaranya diboyong ke Mesir. Mereka pasti difasilitasi dengan rumah, dengan ladang, dan boleh bekerja di sini. Dan itulah kebahagiaan sejati. Ketika kita mampu men-switch situasi kemalangan kita, situasi kehancuran kita, situasi keterhinaan kita oleh orang-orang di sekitar kita, di-switch menjadi balasan kasih, pengangkatan terhadap martabat orang itu, dan kemudian kita tetap berbuat baik kepada orang. Inilah kebahagiaan sempurna. Meskipun kita terbuang, kelihatannya nggak berarti, kelihatannya itu disingkirkan, tapi ketika dari dalam hati kita tetap menjaga kualitas hidup kita, menjaga iman kita, keyakinan bahwa Allah yang punya hidup kita, Allah juga yang akan memakai hidup kita, menggunakan seluruh hidup kita apapun keadaannya, walaupun secara manusiawi tidak mungkin, tapi Allah masih mampu melakukan. Jadi kita untuk dipakai oleh Allah, untuk menjadi berkat Allah, tidak memandang usia, tidak memandang rupa, tidak memandang perubahan manusiawi fisik kita. Karena dalam semua hal Allah mampu menjadikan yang tidak sempurna sebagai sumber berkat bagi orang lain. Allah mampu menjadikan daun kering ini sebagai pupuk untuk menumbuhkan tunas-tunas yang baru, yang mendatangkan kehidupan baru. Allah tetap memakai kita yang rapuh ini untuk menjadi saksi tentang kesetiaan akan Allah dan kehendaknya. Allah mampu menjadikan keriput tubuh kita, sakit-sakitan diri kita di masa tua ini
ketakberdayaan diri kita, tremor diri kita untuk menunjukkan betapa kita selama ini bekerja keras untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kita kepada keluarga. Kita menggunakan tubuh kita bukan untuk keinginan diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri. Maka bersyukurlah ketika kita melihat kok tangan kita sudah mulai gemetaran tremor. Katakan pada Tuhan, aku sudah pakai tangan ini berpuluh-puluh tahun untuk mencoba setia pada kehendak-Mu, melayani Engkau, untuk berimankan padamu, sekaligus juga menyalurkan berkat-Mu bagi keluargaku, bagi orang-orang di sekitar. Tuhan, ini kakiku rematik, sudah nggak bisa diajak jalan kemana-mana. Aku bersyukur Tuhan, karena anugerah kaki ini, aku sudah pakai berpuluh-puluh tahun untuk pergi ke berbagai tempat, menyapa orang-orang, pergi ke gereja. Jadi ini realita hidup yang patut kita syukur. Itu saudara-saudari yang Bagus. yang penjelasannya. Sekarang kita boleh dong Sharing, diskusi. tanya boleh. Tapi jangan yang sulit-sulit, nanti saya nggak bisa jawab. Karena belum pengalaman. Ya belum Belum pengalaman tua. jadi saya. Kita di sini Romo banyak dari mungkin ada yang curhat ini yang ini ya, bagaimana terkadang sebenarnya tema ini saya angkat supaya kita bisa menjadi penghiburan bagaimana karakter anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita yang interaksi dengan kita. Terkadang kita agak apa ya, tersinggung atau pada akhirnya sih kita mengerti. Pada akhirnya pasti kita mengalah, itu sudah pasti jiwa besar kita semua, dari teman-teman saya yang sharing pasti pada akhirnya kita menerima itu. Tetapi dalam proses penerimaan itu ternyata memang itu memang sudah seperti kodrat ya Romo ya. Ya memang kita akan mengalami itu semua. Kalaupun ada anak yang begitu baik dengan kita, begitu mendampingi kita, pasti orang tua kita juga protes. Walaupun kita udah lihat, aduh gila, padahal tuh anaknya baik banget, gitu kan? Dia selalu protes segala macam. Begitupun dengan anak yang mendampingi orang tua, ya pasti juga stresnya minta ampun. Jadi semoga dengan KKS ini kita menjadi orang tua lansia yang lebih wise, yang lebih bijaksana dan ada kerendahan hati di situ. Kita sharing dong, seru deh ini. Tapi saya sih berharap secara jujur nggak bilang kita terima aja, nggak boleh. Jangan begitu, kalau itu semuanya selesai. Terima aja, tapi nanti pada akhirnya ada luka batin yang begitu mendalam, yang apa namanya, itu yang kita berusaha di dalam menghadapi ini, jangan sampai ada luka batin, menerima dengan legowo dan menyadari bahwa itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang darinya apa, istilah kata orang tua kaya anak kaya, anak kaya orang tua bukan belum tentu kaya, ya kan? Itu ada salah satu yang problema, biaya obat makin besar, sering langganan ke dokter, itu kan semua yang apa ya, yang ya itulah kehidupan. Kita sharing sekarang di sini. Siapa yang mau sharing atau mau saya tunjuk? Ayo, siapa yang mau sharing atau mau saya tunjuk? Ayo. Sambil gue Silakan makan cerita makanan ini. bagaimana pengalamannya di masa tua ini. Gimana menghadapi anak yang sudah semakin kayak sang iya. Atau belum ini? Kalau sudah jadi OTB orang tua bahagia ya syukur. Tapi pasti adalah sesuatu. Jangankan sama anak, sama suami juga begitu. Ya kan? Sama suami juga harusnya perlu dengar nih. Aku udah diskusi sama Rudy soal yang ini nih. Sebelum gua taruh di dalam KKS, aku udah diskusi sama Rudy mengenai daun kering ini.
Oke, siapa yang kok nggak ada yang mau? Lena deh, Len. Ayo Len, Lena, Helena, Ya, Apa Riz? sama. nah, kira-kira penjelasan saya tadi bisa diterima atau masih menimbulkan tanda tanya? Jelas mau. Perfectly jelas. Ayo Lena, pengalamanmu. Pengalaman, mungkin kalau dengan suami ya, pengalaman dua-duanya udah budek gitu. Jadi sering salah pengertian gitu. Dulunya sih suka jadi kayak bersih tegang, tapi lama-lama akhirnya menyadari gitu. Oh iya ya, kita udah sama-sama tua. Padahal saya yang lebih tua sebetulnya. Tapi lama-lama jadi akhirnya, oh iya, kami semua udah sama-sama tua. Akhirnya lama-lama menyadari gitu. Ya sudah, kalau udah ini gitu. Demikian juga sama anak-anak. Kadang-kadang, mama jangan gitu dong. Terus kita suka suka tersinggung gitu sama. Iya ya, kalau udah tua suka banyak salahnya gitu kan. Dulu-dulunya suka tersinggung, tapi lama-lama iya ya, sebetulnya saya yang apa namanya? Mungkin saya yang mesti ngertiin mereka juga gitu. Mereka kan beda dengan orang tua gitu. Kan kita pemikirannya terbatas. Kalau mereka kan berkembang, jadi apa yang mereka bicarakan mungkin kita juga nggak ngerti apa maksudnya ya. Mama nggak ngerti ya. Terus udah gitu, ya udah apa, jadi diiniin pelan-pelan baru ngerti. Paling begitulah. Jadi menyadari, tapi yang paling saya bersyukur sudah setua ini tuh masih berguna. Nah itu aja yang saya syukuri. Ya terima kasih Romo. Oke, masih berguna. Oke, siapa lagi? Joyce? Yang Joyce lain mau? dulu. Yang lain dulu, Des. Jo mau nggak Jo? Yang lain dulu aja. Yang Tante Ingrid lain. dulu. Tante Kres mau nggak ngomong? Nggak usah dilihatin mukanya Tante. Ngomong aja Tan. Gak ada. Nggak ada? Hebat. Tapi merasa nggak Romo Tante jadi daun kering? siapa? Tante Kres Merasa merasa ya. Nanti Tante besok pagi liatin ya di taman ya, ngeliat itu daun jatuh. Lihat ya Tante. ya. Udah nggak punya kita tuh kalau udah di dalam masuk daun kering yang jatuh itu udah nggak ada apa ya namanya. Ya udah nggak ada apa-apa ya gitulah kita benar-benar hanya depend on God. Ya. Apa namanya Romo tadi saya dapat di TikTok saya udah bagi ke tempat teman-teman sungguh sangat menghibur buat saya pribadi. Ada seorang ibu dan anaknya tanya, "Mah, gimana nih? Aku selalu ditanyain kapan kawin." Gitu kan Moya. Terus ibunya jawab, "Gampang. Kalau teman kamu tanya begitu, kapan kamu kawin? Boleh tolong saya nggak tanyain ke Tuhan saya, kapan saya kawin? Kayak saya ini hidupnya semua tergantung sama Tuhan. Jadi Tuhan pasti udah punya rencana tersendiri buat saya. Kapan saya kawin? Kamu tolong tanyain ke Tuhan saya. Begitupun mati, begitupun lahir, begitupun segala macam. Tanya ke Tuhan saya, karena hidup saya tergantung Tuhan saya." Bagus banget ya pertanyaan yang sangat bagus, perjawaban yang sangat bagus itu Ibu. Jadi aku bagi ke teman-teman. Aku bilang benar juga nanti someday kalau gitu, Riz kapan anak lo kawin? Boleh tolong nggak tanya Tuhan gue? Kapan? Gue juga nggak tahu. Tanyain dong. Gitu Rama. Bagus ya? Siapa lagi? Indra, mana Indra? Indra, udah selesai. Coba gue mau tanya, lu anak lu dua-duanya kagak ada di Indonesia. Berarti nggak ada masalah dong konflik sama anak orang kagak jauh ya kan? Bagaimana dengan tadi dengerin nggak tentang daun kering itu Indra? Indra, Mana? oh dengerin nggak Iya, tadi apa? benar.
Apa? Dengar, tapi nggak bisa konsentrasi penuh. Soalnya ini ada teknisi yang lagi betulin kabelnya, digigit tikus. Udah 3 Oh, kali sebulan ini. Aduh, saya sampai sungkan. oh gitu. Kacau nih. Oh. Pertanyaannya apa, Riz? Eh, kita ini kan sebagai soon or later kita akan menjadi daun kering. Ya, Daun udah sekarang juga udah yang akan daun kering jatuh. kok. Hah? Sekarang juga udah jadi daun kering. Oke, maksud saya itu. Bagaimana tanggapan? Apakah kamu mengalami perubahan seperti itu di diri kamu? Untuk mungkin untuk masalah anak kamu nggak ada persoalan karena anak kamu semuanya menjauh di sana. Tetapi hati dan batin bagaimana? Apakah kamu merasa sendiri walaupun ada suami sesosok suami tapi kadang-kadang sendiri karena oh suamiku sekarang banyak berubah atau bagaimana? Itu pengalaman proses itu proses kematangan lah istilahnya, bukan proses apa namanya proses kematangan. Kamu bagaimana menghadapin ini? Saya menanggapinya ya saya tuh ini kok saya menerima kok keadaan saya yang udah makin tua, jalan tertatih-tatih. Orang dulu kalau pergi-pergi dipanggilnya kak, kak. Sekarang dipanggilnya oma, oma, oma. Gitu. Terus Tapi kita mau bangga bilang apa? dong. Ya enggak lah. Dipanggil oma ya enggak bangga lah. Emang Kok kamu dulu kan oma dipanggilnya kok? kak, kak. Kamu kan Ya udah cucu. iya, tapi sekarang ini oma, oma. Kalau pergi ke mall-mall itu kak kata kemana? Oma, oma gitu. Dulu kan kak gitu. Ya tapi ya sudah mau gimana? Mau memang kenyataannya seperti itu. Atau Kalau aku nih sebenarnya mau dipanggil adik gitu ya. ya enggak juga sih. Cuman kelihatan sekali drastis gitu loh kayaknya sih gitu loh. Terus saya sih sebenarnya lebih mengeluhkan soal kesehatan gitu. Kayaknya kok banyak drop gitu loh. Saya soalnya sebelumnya kan gesit gitu ya. Ke sana ke sini apa ke ini kok sekarang kok jalan aja tertatih-tatih gitu. Terus sering badannya sakit-sakit linu-linu gitu. Jadi saya lebih concern ke situ. Tapi kok soal kekeringan hati atau apa gitu saya nggak terlalu sih. Nggak. Karena memang pada dasarnya saya juga orangnya senang sendiri ya. Kalaupun Iya. itu kan ada banyak teman juga kita masih bisa. Ya misalnya sama Risa kalau saya misalnya bete ya saya tinggal telepon Risa Iya, betul. minta diajak jalan. Joyce kan bete aja di Nah, Joyce kan ada di sini lagi bete di Bandung, dia datang ke Jakarta. nah iya kan gitu aja kan enak udah. Saya nggak ada masalah, tapi saya lebih masalahnya keringnya karena sakit. Karena body yang berubah ya. Oh, sama dong. Sakit nyeri-nyeri gitu. Jalannya kayak nenek-nenek gitu. Sama. Masa? Matanya blur, Matanya nggak bisa blur. kejit gitu loh. Itu persis kata Pak Sebentar-sebentar Khotbah sakit ya Romo ya. Ya, gitu. Ayo Indra. Sekarang yang belum sedikit Sama-sama. ya, yang belum sedikit tua itu adalah adik di sini yang paling muda. Lila nggak ada soalnya Lila juga termasuk muda. Nah, Dek, antisipasi kamu akan menghadapi seperti itu, Dek. Kalau kita sudah ngalamin daun kering itu udah masuk ke fase itulah. Eh, kalau kamu bagaimana dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu, soon or later pasti akan ada. Oh, Tante Kris ada, Riz. Ada nih. Mau cerita? Oh, boleh. Tunggu ya, Dek. Ya. Oke, Tante, cerita apa, Tante? Kan kalau jam 2, jam 3 suka bangun, suka berdoa, baca firman. Kayaknya seperti dibangunin. Dan setiap sekali berdoa selalu minta sama buat anak cucu. Supaya Tuhan kasih dia tempat yang baik buat kantornya. Tapi puji Tuhan loh, Tuhan kabulkan semua. Imas, Iksan, Irfan. Maju gitu hidupnya dan Tuhan berkati. Itu aja. Berterima kasih itu aja. Jadi doanya dikabulin gitu. Syukur. Tante mau lebih terkabulkan lagi, sekarang lagi tren Tante, 77 kali Bapak kami. Lagi tren banget itu di mana-mana. 77 Bapak kami itu siapa tadi yang Joyce, Anti, semua tuh 77 Bapak kami. Aku belum sih, tapi aduh banyak amat ya. Begitu Romo lagi tren, aku juga nggak tahu itu dari mana datangnya 77 Bapak kami. Oh. Oke, Tante Kris, thank you. Oke, Adek, silakan, Dek.
Sama lah kayak Risa, ngerasa kok juga udah mulai jadi tua. Setelah 55 ke atas udah mulai berasa sih, oh ya udah mulai tua. Terus kalau aku sih kalau masalah penampilan nggak pernah mikirin, cuman kalau aku ngerasa eh, ke anak-anak gitu, hubunganku dengan anak-anak gitu, kerasa gitu. Ini udah mulai pada gede-gede gitu, kayaknya udah nggak bisa kayak dulu gitu loh. Kalau kalau marah juga nggak bisa langsung negur gitu kan, harus kayak tadi siapa ngomong ya, kita yang menjadi orang tua kesannya kayak Risa juga mungkin yang Belum nyala ya? ngalah, Aku lebih lagi ngalah, nyoba-nyoba nih. lebih ngertiin mereka gitu loh. Walaupun ya aku sih ngerasanya gitu, kalau aku udah makin tua aku ngerasanya hubunganku dengan anak-anak itu nggak bisa, kalau marah tuh nggak bisa langsung negor-negor gitu loh Riz gitu loh. Maksudnya kadang-kadang nanti mereka yang tersinggung, nanti aku didiemin gitu kan, jadi aku ngerasa ini akunya yang sensi apa gimana gitu ya. Tapi jadi aku ngerasa gitu tuh, kalau kalau ada yang aku mau tegur, kadang aku yang mesti cari-cari waktu ngelihat mereka lagi sibuk apa enggak, kan anak-anak udah pada kerja punya kesibukan, jadinya aku yang mesti ngeliat situasinya nih, kayaknya boleh ngomong apa enggak, kayak gitu-gitu aja sih ngerasanya. Di situ tuh tuanya, di situ aku Riz. Iya. Tapi itu apa tadi saya? Tapi Itu excited loh, Dek. Kadang-kala sampai kasusnya sekarang kita bisa negor 2 minggu lagi karena momennya terus. Ya Iya, emang kadang kita ngelihatnya dulu kita sama orang tua kita kan nggak kayak gitu ya, kan, ya itu yang rasa. berbeda. Tapi Betul. kenapa kok mereka kalau sama kita kesel tuh kayak gimana banget gitu. Aku yang tersinggung tapi mereka nyantai-nyantai aja. Aku juga yang mesti baik sama mereka, itu aja sih Riz, aku ngerasa oh ya mungkin aku udah tua kali ya nih, jadi perasaannya kayak begini gitu. Itu aja. Ya, gimana Romo? Itu apalagi sekarang pemuda-pemudi milenial dan Gen Z yang mereka kayaknya lebih maju selangkah dengan pemikiran kita deh Romo. Mau Romo juga ngadepin kan student yang tahun ini dengan student yang 5 tahun yang lalu kan different Romo. Ya memang berbeda ya. Kita harus juga membuka mindset kita bahwa kita berhadapan dengan zaman yang berubah, generasi yang berubah. Berubahnya itu juga menyangkut dalam seluruh aspek kehidupan, menyangkut perilaku mereka yang tidak bisa kita bandingkan dengan perilaku kita ketika masih muda. Ini menyangkut tata krama, menyangkut juga sopan santun, etika. Itu tidak bisa anak-anak generasi Z sekarang mau dituntut memiliki sikap yang sama. Lalu teknologi dan aneka kemudahan yang didapat oleh generasi sekarang ini juga ikut membentuk mereka untuk tidak kreativitas dan inisiatif itu jadi kurang. Karena banyak hal yang sudah dibantu oleh teknologi. Banyak hal juga ya sudah dibantu dengan hasil-hasil produksi industri. Sehingga anak-anak zaman sekarang barangnya rusak, ya sudah buang, ganti, beli baru. Ini kan beda dengan generasi kita dulu yang barang rusak, lalu ya inisiatif untuk memperbaiki dan ada kepuasan sendiri. Jadi ada kreativitas. Lalu generasi sekarang juga banyak yang mengalami yang disebut pola asuh yang kurang tepat ya, parentingnya kurang tepat. Sehingga banyak orang tua yang terutama keluarga muda terhadap anak-anak yang masih kecil itu mengambil alih tugas-tugas atau kewajiban yang harusnya dilakukan oleh anak untuk membantu perkembangannya. Tapi sekarang kan banyak orang tua yang mengambil alih, mengoper tanggung jawab anak diselesaikan oleh orang tua, sementara anak malah santai, dia tidak berpikir tentang kebutuhannya, tidak berpikir soal tanggung jawabnya. Ini kita dapat bayangkan untuk sekitar
15 tahun mendatang generasi kita akan punya mental-mental yang sangat jauh berbeda dengan diri kita. Untuk mengubah sama sekali tidak bisa. Yang ada nanti adalah benturan dan membuat kita akan depresi. Kalau zaman dulu orang tua mau mencari anak mantu perempuan, standarnya bisa masak, nyapu, bersih-bersih, bangun pagi, begitu ya. Kalau orang tua zaman dulu. Nah, sekarang mau mendapatkan mantu yang begitu akan susah. Maka kalau nanti kita dikenalkan calon mantu, kita bangunnya siang, nggak bisa masak, lebih baik GoFood, dan kita menuntut yang seperti kita, yang ada nanti benturan dan mendatangkan stres atau apa ya. Jadi memang harus ada titik temu di mana kita juga mulai ya harus realita bahwa ada sesuatu yang berubah, yang berbeda, tetapi nilai-nilai pokok yang itu harus tetap kita pertahankan, kita wariskan. Bagaimana orang bisa saling menghargai, bagaimana orang bisa saling mendukung satu sama lain. Itu jadi nilai-nilai pokok itulah yang mesti tetap harus dipertahankan dalam segala masa, dalam segala waktu, dalam segala usia. Itu. Thank you Romo. Dan yang paling apa ya cruel gitu apa? Itu untuk secara pribadi saya adalah pandangan anak-anak terhadap iman Katolik. Sangat apa ya? Sangat berbeda. Kalau Romo bilang tadi gaya hidup yang seperti itu memang itu benar-benar terjadi. Tetapi di dalam bukan problem lah. Di dalam saya punya keadaan anak-anak. Jadi saya juga pikir untuk yang di Eropa, di mana ya Amerika atau dimanapun itu yang gereja sepi segala macam itu benar-benar apa namanya? Memang depend on kita sebagai orang tua, sebagai yang dekat, sebagai para romo, bagaimana menghandle muda-mudi sekarang di sana gitu loh. Karena mereka itu sendiri tidak mendapatkan jawaban yang mereka menjadi puas, Romo. Itu yang terjadi. Ricky pun tahu, Riri pun tahu, itu bukan masalah, tetapi itu sesuatu yang ideologi yang menurut saya itu harusnya semua orang tua tahu itu. Nggak bisa dibilang bahkan anak saya contohnya aja aku tuh nggak terlalu suka sama dengan dogma, bayangin nggak, alamak dalam hati aku kan, tetapi biarkan mereka menyatakan ketidaknyamanan dengan dogma, nggak apa-apa, tetapi kita mulai itu bagian daripada kemajuan zaman yang harus saya pikirkan juga, gimana saya tentunya melalui Roh Kudus ya menjadi perantara. Karena anak ini seperti yang Romo bilang, dia terlalu maju pemikirannya, apa namanya kejam, zaman itu pengetahuan itu sangat maju dibanding kita sebagai saya orang tua. Begitupun saya rasa para dosen segala macam, kalau dia nggak kreatif, habis lah itu dibully sama murid-muridnya sendiri. Dan itu sangat sering terjadi ya Romo untuk para romo yang cuman pas-pasan, yang bisa hanya belajar teologi begini, kata Injil begini, kalau ketemu diskusi sama anak-anak itu, mah aku nggak mau Romo itu kagak ngerti, masa jawabannya begitu. Itu terjadi, ya Romo sendiri kan ngadepin anak saya. Nah, kalau Romo Rianto mah jelas, mah kenapa dia begini, kita bisa berdebat. Aku sih sebelumnya minta maaf sama Romo, tapi itu yang terjadi anak muda sekarang Romo. Jadi itu sebenarnya keinginan dunia. Itu yang harusnya menurut saya para imam itu harus menggodok seperti itu. Karena yang kita hadapin bukan anak-anak yang, oh gitu ya. Jadi Tuhan itu pencipta ya, oh ya udah. Nggak ada. Terus bagaimana dengan LGBT, gimana dengan ini, gimana kalau kenapa nggak boleh cerai? Kalau keadaannya begini, banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi selain menghadapi seperti yang Adek bilang, ini kita mau negor aja kok harus minta appointment sama anak kita, istilahnya seperti itu. Kehadapan secara iman yang mereka pun
harus kita, bukan kita bilang kamu berdosa atau enggak seperti itu. Kalau kita mau menyelamatkan dia, dan itu pun mereka tidak berdosa menurut saya. Menurut Romo saya nggak tahu, tapi itu pemikiran era globalisasi sekarang, dan kita ya tentunya dibantu para romo-romo yang punya pengetahuan. Romo kan tidak berhenti di sebagai pastor yang waktu 10 tahun itu ya Romo ya. Berjalan terus kan Romo, dan saya yakin Romo menghadapi murid-murid yang sekarang, apalagi mungkin ada jurusan teologi yang pertanyaannya tuh kok ya begitu toh. Mungkin begitu ya Romo ya. Itu bagian daripada sebagai daun yang kering, apakah bisa menjadi pupuk atau tidak menurut kita, atau memang benar-benar tidak berguna. Tetapi itu buat saya daun kering itu, makanya judulnya ada daun kering itu enggak selamanya enggak berguna, sungguh sangat berguna. Gitu kan Rama? Rama kan ngadepin kan, gimana anak gue? Ya, betul. Jadi bagaimana artinya ketika kita menyadari hidup kita ada di tangan Allah, kondisi manusia apapun yang saat ini secara kodrati kita dapatkan, entah itu seperti tadi Ibu siapa bilang daun keringnya adalah sakit, sudah tidak bisa kemana-mana. Keadaan manusiawi yang saat ini ada dalam diri kita, sejauh kita itu meyakini bahwa hidup kita ada di dalam tangan Allah, tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia. Tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia. Karena Allah pasti akan terus menggunakan hidup kita untuk menjadi penyalur berkat-Nya dalam bentuk yang beraneka ragam. Seperti daun kering yang meskipun dipandang oleh dunia sudah tidak berarti, tetapi ternyata dia masih memiliki manfaat untuk banyak hal, termasuk untuk meregenerasi keturunan-keturunan berikutnya, untuk menumbuh kembangkan sang pokok karena dia jatuh di pokok dan tetap menjadi pupuk. Lagi Zoom soalnya tuh gimana? Gitu. Sini, ini. Jadi tetap bersyukur Connected tuh. kita di segala situasi hidup kita, dalam segala perubahan atau hal-hal yang kadang dipandang oleh dunia ini tidak menguntungkan atau memprihatinkan, tapi kita tetap bahagia dengan diri kita dan yakin bahwa ketika saya berserah pada Allah, saya pun di tengah keterbatasan, saya masih bisa menjadi penyalur berkat Tuhan. Keyakinan. Thank you, Rama. Thank you. Ada lagi nggak? Reki mau sharing nggak Reki? Anak Reki laki-lakinya 2 loh. Iya, ada 2 laki-laki. Ya, gini ya, saya waktu masih muda dulu kan, Oh, pernah muda ya? ibarat ranting yang masih daun, masih nempel pada ranting yang masih berusaha menempel pada pohonnya. Daun saya dulu masih muda, kalau bagus bisa menghasilkan buah. Dulu saya rajin dengan pengalaman pelayanan ini dan itu, ya aktif ke sana kemari untuk melayani. Nah, tiba saatnya sekarang saya jadi daun yang jatuh, sudah tua kering, yang saya anggap masih berguna, ya. Jika nanti daun itu akan mengering dan mati, dia dapat menyuburkan tanaman lain. Tanaman subur ini kebahagiaan sebetulnya yang kita rasakan. Jadi tiba saatnya sekarang saya untuk lebih dekat dengan Tuhan sebagai daun yang sudah mengering, ya. Karena sumber kebahagiaan kan adanya pada Tuhan, Romo. Bukan pada harta. Nah, itulah yang harus saya capai dalam saat ini sebagai daun yang jatuh dan mengering.
untuk mendapatkan kebahagiaan kekal yang sungguhnya, yang didambakan oleh semua orang. Ya, prosesnya memang panjang, itu ya bukan enak, namun saya harus tetap tidak boleh berubah. Saya harus mengolah diri saya dengan banyak sekali kegiatan yang menguatkan iman, banyak berdoa, mungkin membaca kitab suci, bahkan pelajaran hidup dari keluarga pun, anak-anak yang susah ditangani, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, di mana melalui masukan-masukan, komunitas, bacaan, semua Tuhan pasti membekali saya untuk semakin bijaksana, ya. Dan pada akhir ya waktunya akan bekerja pada anak-anak kami. Jadi kalau saya lihat dari proses saya dari daun yang masih muda, yang masih menempel pada ranting, dan daun yang mengering, itu sama. Saya tidak boleh berhenti. Hanya mungkin karena sekarang saya menjadi daun yang kering, lebih pada menyuburkan tanaman nantinya yang saya rindukan, yaitu kebahagiaan sejati dengan Tuhan, sehingga tidak mengurangi rasa pengharapan saya. Pengharapan itu menurut saya adalah kebahagiaan yang saya rasakan. Begitu aja, Romo. Terima kasih. Mood udah. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak yang mau memberikan sharingnya? Rika kayaknya ya Rika ya, tapi kok nggak kedengaran suaranya. Baik, Iya kah? ya, ya kalau aku sih menghadapi nanti kan akan menghadapi daun menjadi nanti akhirnya akan menjadi daun kering ya. Ya hadapi aja, jalanin aja gitu loh. Maksudnya ya memang itu kan alami gitu loh, memang seharusnya gitu loh. Ya paling kalau kita merasa ya memang sih kalau semakin umur kadang suka agak tersinggung, ya berdoa aja gitu aja. Mendekatkan diri dengan Tuhan aja lah. Intinya gitu aja sih, Rick. Kasih Rika. Yang lainnya pasti punya sih, yang lainnya saya lihat, soalnya Romo, orang-orang tua di sini itu semua berpengharapan, Romo. Tapi Ya. kok nggak bisa ngomong ya? Tante Ingrid, sebelum tutup ada Tante Ingrid. Tak? Yaris. Kata. Yaris. Ya. Bagus tuh Romo. Bagus Romo. Ceritanya bagus. Bisa Tante Ingrid ada yang mau? Ya. Bisa Ada yang mau di-sharingkan nggak? Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ini, kebahagiaan itu yang nentuin kita loh. Ya, bukan anak, bukan cucu, bukan teman. Yang menentukan kita sendiri. Kita mau bahagia apa enggak. Betul Ya, kan? betul. Kalau Tante Ingrid, cari amannya aja deh. Jadi akur-akur aja sama anak. Jadi apa ya, gimana ya? Ya kan kita juga dulu pernah muda. Jadi kita tahu dah gimana gitu. Jadi ada Tante Ingrid, ya begitulah. Sama anak ya. Bagaimana ya ceritanya ya? Oke, ikutin aja lah seperti Ya, angin. supaya kita kan kita udah tua, takutnya kita salah, banyak salahnya. Namanya orang udah tua ya. Jadi ya kita lihat aja apa nih perkembangannya, terus kita ikuti aja. Kita ambil happy aja dah. Kan kita sebentar lagi juga mau pulang ke rumah Bapak. Betul. Kita bersahabat dengan angin ya, Romo. Tan. Ya. Ya,
bersahabat dengan angin, mau di kemana juga hayu, ini hayu. Karena kita Jadi punya Tuhan akhirnya Yesus. walaupun bagaimana hidupnya, namanya orang udah tua ya, suka sepi, suka saja, ya itulah orang tua. Karena Tante Ingrid juga lihat Mama Sigar, dia suka ke sini, ya karena sepi memang. Tapi kan kalau zaman sekarang mau kemana-kemana juga ribet. Jadi gitu. Iya, Jadi tidak kita seperti zaman deketin dulu. aja lah. Kita kan punya itu WA grup anak-anak, ya bercanda aja lah di situ. Kita ambil itunya aja, happy-nya. Betul, Gitu. Saya mau ngomong sebentar. boleh. Kalau saya itu seorang tuh merasa gini, kita ini maksudnya baik sama anak ya. Tapi kadang-kadang anak suka nanggepinnya salah. Bener nggak sih? Iya, 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 iya. Jadi bawaannya gue jadi kesel. Jadi saya sering marah sama anak saya. Saya bilang, saya ini maksudnya baik kok, kamu nerimanya salah sih, kalau bilang gitu. Jadi saya walaupun sekarang ini anak saya sudah tua-tua ya, tapi jadi sering apa ya, kayaknya bertengkar sih enggak, cuman ya tapi kok sama Sandra sering bertengkar. Saya ini bermaksud baik, tapi dia suka nanggapinya tuh salah gitu. Jadi kok dibilang, tapi saya nggak mau ngalah. Saya nggak mau kalah sama anak. Wes, itu. Nggak Serius, perlu ngalah, jujur sama. Indra saya harus nggak mau. kalah, Indra. Nggak mau saya. Saya bilang dia sampai sekarang jadi berhasil begini karena apa? Semua karena perjuangan kita kan. Karena saya punya peraturan, saya punya strict sekali. Gitu. Jadi saya nggak mau gitu, maksudnya. Ya dia harus nurut lah sama aku gitu. Aku harus, dia harus nurut aku. Ya memang ngomongnya sekarang ya mesti baik-baik. Kayak yang di Tak dosa Kanada kita itu kan jawab. kayaknya ke gereja kan kadang-kadang terpengaruh sama temennya terus nggak pergi gitu loh. Saya nggak suka. Itu jadi masalah juga loh. Anak-anak di luar negeri itu kalau yang Sandra loh, yang di Kanada, kalau yang di Australia sih nggak masalah. Yang di Kanada tuh teman-temannya tuh kayaknya kalau yang orang-orang luar itu bule-bule terutama itu udah nggak ke gereja sih gitu loh. Kok sama Asia masih mending gitu. Jadi saya ya agak galaan suka nyindir juga. Tante kan nggak pernah ke gereja, udah lama. Itu menegur tidak apa-apa. Silakan Indra. Romo, para dosen jawab dan sebagai psikolog. Ya, tidak ada orang tua yang punya maksud jelek. Apapun Iya, yang dilakukan kepada anak itu iya, maksud dan tujuannya pasti baik. iya, betul. Karena tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya, Iya, tidak ada orang tua yang melihat anak-anaknya tidak bahagia, tidak ingin melihat orang tua yang melihat anaknya menderita seperti dirinya waktu dulu itu kan. Maka kadang segala upaya orang tua itu dilakukan untuk supaya anak memiliki kehidupan kalau bisa lebih baik daripada kita. betul. Iya, Pasti punya tujuan itu. Hanya tetap dipertahankan segala maksud dan tujuan itu. Karena itu semuanya adalah hal baik. Jadi kita iya, harus mempertahankan sebagai orang tua maksud-maksud baik yang telah kita lakukan untuk anak itu harus dipertahankan. Hanya maksud baik yang kita lakukan, yang kita miliki dalam aplikasinya itu harus disesuaikan dengan situasi dan zaman. Artinya gini, kita juga harus memikirkan bagaimana cara supaya maksud baik kita ini bisa disampaikan dan diterima dengan baik oleh anak-anak. Benar. Ya, jadi kita harus memikirkan cara yang tepat, cara yang bijaksana supaya maksud baik kita bisa diterima dengan baik. Mengapa? Karena banyak hal terjadi adalah maksudnya baik,
tapi karena dilakukan dengan cara yang tidak tepat, hasilnya malah masalah baru. Nah, jadi bukannya maksud baik itu tidak sampai karena dipersepsi secara berbeda dan malah menimbulkan masalah baru. Nah, ini yang perlu kita evaluasi dalam arti karena setiap anak berbeda-beda, situasinya berbeda-beda, maka maksud baik kita pun harus terus-menerus kita pikirkan ya. cara-cara tepat, terbaik Ya, sesuai dengan betul. Puri Indah Mall, Pak. supaya nanti hasilnya baik. Karena kan sayang, maksud baik karena caranya kurang tepat, hasilnya malah tidak baik atau malah mendatangkan masalah kan sayang. Karena awalnya itu kan dari maksud baik. Nah, maka kita saya kira perlu dan bisa belajar untuk aku punya maksud ini, cara yang tepat gimana ya untuk menyampaikan ini ke anak saya yang kondisinya macam ini, ke anak saya yang kondisinya macam ini. Jadi maksud baik bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Gitu. Saya kira ini menjadi titik tengah atau menjadi cara kita juga untuk semakin mengoptimalkan maksud baik dan diri kita menjadi berkat yang tidak sia-sia. Begitu ya Bu Indra ya. Ya, terima kasih Romo. Oh, bagus. Terima kasih. Tante Emma, ada Mira atau Rima mungkin ingin berbicara sepatah atau dua patah kata. Biasanya Mira atau Rima Kak dengerin. Kalau tante tentu merasa jadi daun kering. Ya. Tapi tante bersyukur didampingi suami, anak-anak, keluarga besar. Tante bisa mendoakan semua walaupun sudah menjadi daun kering, walau tua dan ada sakit. Ya. Gitu. Bagus, Tan. Semangat, tetap semangat. Iya ya, Riz. Good, Tante. Oke, Rek, aku pikir udah semua, Rek. Ya, teman-teman, terima kasih Romo Wiyanto atas penjelasannya. Semoga apa yang kita terima pada hari ini menambah semangat kasih dalam kehidupan kita yang sudah mengering. Karena ternyata daun kering pun sangat berguna. Ya. Mohon kalau sediaan Romo untuk mendoakan kami yang sudah tua-tua dan kering ini agar diberkati dengan berkat Romo ya. Baik. Terima Mari kasih kita Romo. berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami anak-anak-Mu selalu bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam seluruh perjuangan hidup kami, dalam seluruh pengalaman diri kami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Engkau yang mengendaki hidup kami, Engkau kami yakini juga akan melengkapi kami dengan rahmat yang terbaik. Maka semoga permenungan hari ini kami semua semakin terbuka untuk menerima dan melihat bahwa Engkau tetap memberkati kami di usia kami yang sudah tidak muda lagi, di tengah segala keterbatasan kami. Dalam kuasa-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka hidup kami tetap akan Kau gunakan juga untuk menjadi penyalur berkat-Mu, tanpa Engkau memandang segala keterbatasan, segala usia, dan kerapuhan kami. Maka ya Allah, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Seperti Engkau yang telah bertahun-tahun menemani kami dengan rahmat-Mu, kami yakin hidup kami selanjutnya juga akan Kau temani dengan rahmat, perlindungan, dan sukacita. Pada kesempatan ini, kami juga bersyukur atas semua orang yang hadir dalam hidup kami, pasangan hidup kami,
keluarga kami, anak-anak dan cucu kami. Karena melalui semua itu, Engkau telah menjadikan hidup kami menjadi penyalur berkat-Mu. Melalui merekalah kami menjadi bernilai. Dan Engkau, ya Allah, mengetahui segala kondisi fisik kami, karena telah kami gunakan untuk melayani Engkau melalui keluarga kami, melalui karya dan hidup kami. Maka kendati kami sekarang terbatas, kami bersyukur. Karena melalui tubuh kami yang lemah ini, yang sudah mulai mengering, kami melakukan banyak hal yang telah kami persembahkan kepadamu. Maka kami persembahkan hidup kami. Semoga seluruh apa yang kami lakukan itu menjadi persembahan yang berkenan bagimu, yang mendatangkan berkat untuk kami, bagi keluarga kami, juga untuk banyak orang. Terpujilah Engkau ya Allah dalam seluruh hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara-saudari dalam hidup selanjutnya, bersama keluarga, bersama anak-anak, cucu, senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Romo. Masih